Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Zona Bisnis. Pemirsa, Bank Indonesia bersama Industri Sistem Pembayaran dan Kementerian Lembaga kembali menggelar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI. Pada FEKDI tahun 2023 ini yang berlangsung pada tanggal 7 Mei sampai 10 Mei 2023 hari ini terdapat 2 implementasi dari sinergi dan inovasi sistem pembayaran yang masuk ke dalam implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI), yakni launching kartu kredit domestik untuk segmen pemerintah di Indonesia dengan nama Kartu Kredit Indonesia, serta peluncuran implementasi KRIS antar negara Indonesia dengan Malaysia. Kita akan langsung saja bahas lengkapnya bersama dengan Erwin Haryono selaku Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Pak Erwin, FEKDI tahun ini sudah berakhir, baru saja berakhir Pak. Sebenarnya apa yang mendasari diselenggarakannya FEKDI 2023 dan apa yang ingin dicapai oleh Bank Indonesia Pak? Terima kasih Mercy kesempatannya. Jadi betul baru saja ditutup berlangsung dari tanggal 9 soft launching hari Minggu, mengajak masyarakat, kemudian tanggal 10 pembukaan resmi dibuka langsung oleh Bapak Presiden dan berakhir hari ini. Walaupun masih ada kegiatan sampai nanti sore, tapi acara-acara resminya sudah selesai. Nanti sore mau mengundang Marcel juga supaya nanti masyarakat lebih terlibat. Tapi kalau boleh saya masuk kepada pertanyaan Mbak Mercy tadi tentang apa sebetulnya tujuan dilakukan FEKDI ini ya. Kalau kami di Bank Indonesia meyakini bahwa digitalisasi adalah sebuah keniscayaan dan kita sudah lihat bagaimana transformasi digital itu memberikan kontribusi positif dan kami yakin transformasi digital harus menjadi bagian penting dari economic reform. Banyak hal sudah dilakukan, tadi Mbak Mercy sudah mengatakan dari 2019 kita sudah punya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia dan atas dasar itu kita lakukan percepatan digitalisasi bersama dengan komponen-komponen yang lain. Menarik Mercy, kemarin waktu pas di pembukaan Pak Menko Airlangga mengatakan bahwa potensi Indonesia itu sangat besar. Saat ini saja nilai transaksi ekonomi digital di Indonesia sudah mencapai 77 billion US dollar dengan pertumbuhan sekitar 20% dan pemerintah memproyeksikan di tahun 2025 bahkan akan meningkat sampai 130 billion US dollar, kurang lebih 2 kali lipat dari yang sekarang. Jadi itu potensinya besar. Kemudian Pak Presiden juga mengingatkan pada saat acara pembukaan di ASEAN kita bisa menjadi the leaders untuk transformasi digital. Beliau mengatakan bahwa 40% dari transaksi digital di ASEAN itu ada di Indonesia. Dan Indonesia bisa menjadi pemain utama. Kemudian Pak Gubernur juga mengatakan ada banyak sekali pencapaian-pencapaian. Nah kalau ditanya kenapa bikin FEKDI, saya kira ini bagian penting dari upaya percepatan digitalisasi di Indonesia. Nah tadi Mbak Mercy mengatakan tahun ini sebetulnya ini tahun yang ketiga FEKDI dan tadi ada khusus tahun ini kita luncurkan Kartu Kredit Indonesia dan juga penggunaan payment di Indonesia dan di Malaysia yang sekarang bisa langsung menggunakan KRIS setelah tahun lalu dengan Thailand. Jadi kalau ditanya apa tujuan FEKDI, tentu saja mempercepat digitalisasi sehingga tema FEKDI tahun ini adalah Synergy and Innovation of Digital Economy Fostering Growth. Jadi ini juga sejalan dengan tema keketuaan ASEAN kita tahun ini, Mbak Mercy. Baik, potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar, Pak. Bagaimana Bank Indonesia memandang perkembangan ekonomi digital saat ini dan tantangan apa saja yang dilihat dan menjadi perhatian dari Bank Indonesia? Kami optimis, Pak. Jadi mungkin sebagai ilustrasi ya, teman-teman pasti masyarakat sudah tahu adanya KRIS gitu ya. Jadi KRIS itu adalah sebuah media yang memungkinkan transaksi digital dilakukan sangat mudah. Jadi apapun rekening yang saya punya, apapun rekening yang Mercy punya, itu bisa langsung terhubung dengan KRIS. Saat ini Mercy, KRIS itu dalam umur yang sangat pendek sudah digunakan oleh 25,4 juta merchant. Jadi merchant itu sudah 25,4 juta. Tadi Mercy katakan 90%-nya adalah UMKM. Jadi pedagang-pedagang di pasar, pedagang-pedagang di jalanan, street vendors, itu juga sudah menggunakan KRIS. Akseptasinya luar biasa. Dari merchant yang 25,4 juta itu juga digunakan oleh penggunanya, kita ini sekitar 32 juta pengguna. Dan itu terus bertambah. Demikian juga BIFAS. BIFAS itu adalah sebuah infrastruktur pembayaran yang digital juga, yang dalam waktu singkat sekarang juga sudah digunakan menggunakan transaksi yang tercatat di sekarang adalah 1.133 triliun selama 1 kuartal. Jadi kami optimis kalau dilakukan dengan benar, percepatan digitalisasi itu bisa sangat kuat. Nah, FEKDI dimaksudkan untuk memperkuat sinergitas tadi itu. Jadi Bank Indonesia sudah melakukan ini kerjasama dengan
Menko Ekonomi, dan juga nanti ada ajang-ajang lain seperti Fintech Festival yang juga kita Ya. ikut. Hanya dengan inovasi dan kemudian sinergitas itu kemudian percepatan digitalisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi itu bisa dilakukan. Baik, Pak, terlihat manfaatnya 90% merchant yang menggunakan kris ini adalah UMKM, Pak. Bagaimana Bapak Betul, melihat betul. sinergitas yang terbangun di FECDI ini, Pak, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin muncul dan memaksimalkan potensi ekonomi digital Indonesia, Pak? Potensi ekonomi digital. Nah, ini penting kata kunci. Jadi kami ingin bahwa digitalisasi itu dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Kemudian ada konsep-konsep inklusivitas. Jadi pada saat misalkan kami meluncurkan KRIS, dari sejak awal tema-tema inklusif itu yang ingin kami capai. Bayangkan begini misalkan, Mercy. Kalau saya ada penjual gado-gado, penjual gado-gado yang sekarang bisa jualan pakai kris. Selama ini kalau saya jualan gado-gado, Mercy misalkan beli gado-gado ke saya, habis itu selesai. Tapi kalau Mercy menggunakan kris dan semua orang menggunakan kris, akan terkumpul data yang luar biasa. Jadi kalau misalkan semua orang nanti menggunakan kris, data penjualan saya itu kemudian bisa menjadi data yang kemudian bisa kita olah misalkan menjadi credit scoring. Selama ini kan credit scoring itu tidak ada. Jadi Baik. walaupun di depannya itu hanya kris sebagai alat pembayaran, tapi sebenarnya transformasi digital di belakangnya itu bisa sangat masif. Jadi kalau sebagai penjual gado-gado, kemampuan saya menjual sekarang sudah tercatat, dan kemampuan menjual itu adalah kemampuan menerima kredit. Yang selama ini premi risikonya tinggi karena perbankan tidak mengetahui data-data. Jadi kami Baik. sangat optimis bahwa dengan percepatan digitalisasi, penggunaan pembayaran, itu Baik. transformasi digital di Indonesia bukan hanya cepat tapi bisa inklusif. Itu yang kemudian sering diistilahkan sebagai demokratisasi ekonomi. Kami Baik, optimis, inovasi sudah Mas. dilakukan oleh Bank Indonesia, Pak, melalui KRIS, BIFAS. Apalagi akan dilakukan ke depannya, kita akan bahas usai jeda iklan berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia terkait dengan ekonomi digital. Pak Erwin, tadi kita sudah bahas bagaimana Bank Indonesia berinovasi untuk mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Dalam momentum FECDI tahun 2023 ini, Pak, ada inovasi apa lagi yang diluncurkan oleh Bank Indonesia? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah yang mengemuka di dalam FECDI ini adalah tema-tema tentang sinergi. Tadi itu sinergi, kita sudah bekerja sama dengan pemerintah, dengan industri, bahkan dengan masyarakat, bahkan juga media. Dan kemudian salah satu bentuk yang kami luncurkan dari sinergitas itu adalah yang tadi disebut sebagai Kartu Kredit Indonesia. Jadi Kartu Kredit Indonesia adalah sebuah kartu kredit yang nanti settlement-nya akan dilakukan di Indonesia. Dan tentu saja bisa lebih murah dengan demikian. Nah, yang dilakukan kemarin launchingnya adalah Kartu Kredit Indonesia untuk pemerintah. Jadi nanti Baik. dengan nilai dengan biaya transaksi yang 0%, nanti semua penggunaan anggaran, bukan semua sih sebetulnya, penggunaan anggaran yang bisa dilakukan dengan kartu kredit akan menggunakan Kartu Kredit Indonesia. Kami sudah Baik. bersinergi dengan kementerian-kementerian di pusat maupun di daerah. Jadi kami sangat optimis dengan diluncurkannya Kartu Kredit Indonesia untuk pemerintah itu nanti ada proses digitalisasi di pemerintah, yang mana nanti pencatatan dan semuanya akan menjadi serba digital. Nah, yang kedua selain tema sinergitas itu adalah kami juga ingin memanfaatkan momentum keketuaan kita di ASEAN, Mercy, Ya. karena sekarang kita sedang menjadi keketuaan di ASEAN. Nah, untuk itu di FECDI kali ini kita juga meluncurkan apa yang disebut sebagai kris antar negara, khususnya dengan Malaysia. Jadi kemarin sudah diluncurkan kris antar negara dengan Malaysia. Sebelumnya sudah dengan Thailand. Jadi nanti turis-turis dari Malaysia datang ke Bali, misalkan mereka tidak usah bawa ringgitnya, bisa langsung tapping saja kepada merchant-merchant yang sudah menggunakan kris, dan kemudian terciptalah transaksi. Nah, selain kemudahan transaksi melalui kris tadi itu, di belakang itu juga ada penggunaan local currency settlement. Jadi dengan Oke. menggunakan kris antar negara tadi itu, orang Malaysia yang datang ke Bali tidak perlu menukarkan misalkan dari ringgit kepada US dollar, kemudian US dollar kepada rupiah, tapi langsung settle antara ringgit dan rupiah. Jadi mempermudah transaksi, tapi juga membuat lebih murah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga kemudian mengemuka tadi bagaimana untuk percepatan inovasi itu perlu ada SDM unggul. Nah, kemarin juga mengemuka beberapa hal tentang inisiatif-inisiatif untuk percepatan digitalisasi melalui
percepatan pendidikan-pendidikan untuk talent-talent digital di Indonesia. Tapi yang kalau boleh fokus, dua hal yang kemarin kami luncurkan, yaitu pertama adalah kartu kredit Indonesia, khususnya untuk pemerintah, dan kemudian kris antar negara Indonesia dan Malaysia. Dengan berbagai inovasi yang sudah dilakukan, Pak, pertanyaan selanjutnya adalah what's next? Apa yang akan menjadi target Bank Indonesia ke depannya dan bagaimana Bapak melihat arah perkembangan ekonomi keuangan digital di Indonesia? Terima kasih. Kami semakin yakin bahwa percepatan digitalisasi bisa dilakukan, bahwa Indonesia akan menjadi leaders digitalisasi paling tidak di ASEAN. Apa yang akan dilakukan? Kami masih menggunakan blueprint sistem pembayaran Indonesia di 2019. Jadi itu adalah sebuah pembangunan infrastruktur, sistem pengaturan dan sebagainya yang end to end. Kemarin kita sudah meluncurkan KRIS, kemudian juga kita sudah melakukan standarisasi komunikasi dengan Snap, juga kita juga melakukan BIFAS dan banyak lagi yang akan kita lakukan. Kami juga sedang berancang-ancang untuk menggunakan Central Bank Digital Currency, yaitu digital rupiah. Dan banyak sekali yang sedang kami lakukan. Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan banyak pihak, seperti terlihat di FACDI kali ini. Kita koordinasi dengan berbagai macam pemerintah, pusat dan daerah, juga dengan industri. Sejauh ini, Mercy, kami semakin yakin bahwa digitalisasi adalah arah transformasi ekonomi untuk Indonesia. Saya juga jadi ingat kemarin yang disampaikan oleh Pak Menko Erlangga misalkan bahwa Indonesia mempunyai bonus demografi dan bonus demografi itu tentu saja tidak akan berlangsung seterusnya, di mana komponen terbesar dari demografi kita adalah penduduk-penduduk muda yang memang sangat mudah untuk melakukan digitalisasi. Sekarang saatnya gitu. Jadi dengan percepatan-percepatan itu di Bank Indonesia, di OJK, di pemerintah, di masyarakat, juga dengan dukungan media, kami semakin yakin bahwa transformasi digital Indonesia adalah arah yang bisa kita lakukan. Baik, tentunya menjadi harapan kita bersama supaya digitalisasi ekonomi ini semakin cepat dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat luas. Terima kasih Pak Erwin Haryono sudah bergabung bersama kami. Sukses sehat selalu, selamat kembali beraktivitas.